Kita ke informasi lain, pemirsa, kejadian miris terjadi di kawasan bantaran Sungai Ciliwung di Matraman, Jakarta Timur. Seorang warga terjeblos di toilet rumahnya yang berada di bantaran sungai dan tewas tenggelam. Jenazah Yeni Rosita ditemukan warga Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara sekitar 13 km dari rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Setelah 9 jam pencarian, tim SAR akhirnya mengevakuasi korban yang terjatuh dari toilet rumahnya sejak Sabtu dini hari. Miris, korban terjatuh karena toilet rumahnya yang terbuat dari kayu yang sudah usang. Dia keluar dari kamar mandi ini, terus pelosok. Pas saya kan di sebelah kontrakan ini. Kejadiannya saya langsung itu udah nggak ada kejadian begini. Gitu doang sih. Tinggal sama ibu saya, batu keluarga di sini. Oh, masih saudara sama abang? Iya, itu kakak saya. Baik bang. Nah ini yang sudah rapuh atau bagaimana bang itu? Kalau rapuh sih enggak ya pak. Mungkin beban dianya kan orangnya juga kakak saya lumayan gemuk. Mungkin patah karena itu juga, tapi biasanya kagak. Itu terbuat dari kayu bang ya? Iya, kayak papan begini. Rumah korban sendiri berada di pinggir aliran Sungai Ciliwung bersama deretan rumah-rumah lainnya. Di wilayah ini banyak warga yang tinggal di bantaran mendirikan dapur dan toilet menjorok ke atas Kali Ciliwung. Tidak hanya di wilayah ini, sanitasi buruk masih menjadi masalah di beberapa permukiman yang berada di bantaran kali ibu kota. Nyatanya memang masih banyak warga yang tidak memiliki jamban layak di tengah gemerlapnya ibu kota sang metropolis. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapa korban bisa terjeblos dari toilet rumahnya? Apakah karena bangunan tidak layak? Dan bagaimana sebenarnya kondisi sanitasi di daerah bantaran kali? Sudah terhubung bersama kami di ini sore, Bambang Setiawan, suami dari korban dan warga Matraman, Jakarta Timur. Selamat sore Pak Bambang. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya istri Anda. Terima kasih Mbak. Baik, Pak Bambang, mohon maaf kalau saya tanyakan kembali pada saat terjadinya peristiwa ini, apa yang Anda dengarkan atau saksikan saat itu? Saat itu saya sedang tidur, jam 2:30 kurang. Istri saya bangunin saya untuk menggeser kan, karena dia kebelet mau ke toilet, mau pipis. Nah, saat itulah saya dengar kayak suara orang kepleset, Mbak. Baik, apakah istri Anda ini memang tidak bisa berenang, Pak Bambang? Istri saya memang tidak bisa berenang. Lalu setelah terjadinya peristiwa ini, mendengar suara terpeleset, apa yang Anda lakukan saat itu? Saya refleks, langsung bangun, saya lari kamar mandi, saya juga kejebur. Anda sempat terjebur juga saat itu? Iya Mbak. Kondisi toiletnya seperti apa saat itu Pak Bambang? Apakah karena memang sedang gelap sehingga Anda tidak melihat bahwa toilet ini sudah amblas? Emang posisinya gelap dan lubangnya juga di depan kamar mandi, bukan di kamar mandi. Di depan kamar mandinya, bukan di area dalam toiletnya artinya? Iya, bukan di depan kamar mandinya. Lalu setelah Anda tercebur ini, siapa yang menyelamatkan Anda? Mertua saya. Apakah pada saat mertua berupaya menyelamatkan Anda, sudah tidak melihat tanda-tanda keberadaan dari istri Anda, Pak Bambang? Sudah tidak melihat, Mbak. Saya sendiri pun tidak pernah melihat. Anda sempat ikut tercebur. Saat itu seperti apa arus di Sungai Ciliwung? Dia di dalam airnya pusaran air, Mbak. Muter. Jadi memang arusnya sendiri sangat deras saat itu. Deras, Mbak. Sepengetahuan Anda, apakah arus Sungai Ciliwung di bawah rumah Anda ini memang selalu deras atau karena pengaruh curah hujan tinggi? Iya, cuaca Mbak, karena cuaca.
Baik, Pak Bambang, setelah peristiwa meninggalnya istri Anda ini, apakah sudah ada mungkin dari pihak kecamatan atau kelurahan yang mendatangi rumah Anda, Pak? Ada, Mbak. Apa yang disampaikan pada saat itu? Saat itu sih saya sedang lemas, Mbak. Jadi dia ketemunya sama keluarganya Apa yang dari istri dilakukan saya. oleh petugas ini? Apakah hanya ingin mengecek kondisi toilet atau ada mungkin meminta Anda untuk pindah rumah dan sebagainya? Cuma hanya untuk mengecek saja, Mbak. Baik, Pak Bambang, kalau boleh tahu sudah berapa lama keluarga Anda tinggal di sana? Kalau saya sih semenjak saya nikah Kalau keluarga istri Anda sendiri, 2008. sepengetahuan Anda, keluarga istri Anda Istri sudah saya berapa lama menempati dari- rumah ini? Oh, sudah lama, Mbak. Dari istri saya kecil Puluhan tahun artinya. ada, iya. Selama Anda tinggal di sana, apakah sering terkena banjir misalnya karena luapan Sungai Ciliwung? Sering, Mbak, setahun sekali paling. Setiap curah hujan tinggi selalu terendam banjir. Iya. Kalau Anda sendiri sejak Anda tinggal di sana, pernah ada renovasi dari bangunan rumah ini, Pak? Sudah, kalau tiap banjir kita renov. Baik, karena banyak yang mempertanyakan sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi lantai toilet yang menjadi lokasi peristiwa istri Anda terjeblos ini. Apakah karena memang ada sudah lapuk di sana atau seperti apa kondisinya? Ya namanya kita musibah nggak tahu, Mbak. Jadi itu papan semua. Emang sehari-hari nggak apa-apa. Baik. Tiba-tiba jebol aja begitu. Setelah peristiwa ini terjadi sudah diperbaiki Pak saat ini? Iya. Kalau untuk toilet ini hanya dipergunakan oleh keluarga Anda sendiri atau mungkin digunakan bersama tetangga atau keluarga yang lain? Ini toilet keluarga aja pribadi. Berapa orang yang menggunakan toilet ini di rumah Anda, Pak Bambang? Sekitar 12 orang lah atau 13. 12 hingga 13 orang ya yang tinggal di rumah tersebut. Iya. Lalu Iya. pasca peristiwa ini, mohon maaf kalau saya boleh tanyakan, apakah ada rasa trauma yang dialami oleh anak-anak Anda saat harus menggunakan toilet atau kamar mandi? Trauma sih ada, Mbak. Tapi ya gimana ya? Apakah Ada risiko sih, Mbak. sepengetahuan Anda kondisi toilet di rumah-rumah tetangga atau di sekitar Anda, apakah sama seperti ini bentuknya, Pak? Sama, Mbak. Baik, Pak Bambang Semua Setiawan. di atas Kali Ciliwung. Semua berada di atas Kali Ciliwung. Baik, Pak Bambang Setiawan, sebelum melanjutkan dialog dengan Anda, saat ini pemirsa kami juga sudah terhubung dengan Pak Bambang Pangestu, PLT Camat Matraman. Selamat sore Pak Bambang Pangestu. Selamat sore, Ibu. Baik Pak Bambang, pasca peristiwa ini terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan untuk mengevaluasi? Ya, jadi kita evaluasi untuk pasca kejadian ini. Saya juga melalui RT RW sudah menyampaikan bahwa agar semua warga di lokasi tersebut memeriksa kondisi mungkin ataupun mati yang sudah rapuh dan diperbaiki. Yang kedua, kami menginventarisir memang di lokasi tersebut karena berada di bantaran kali, nanti akan kami usulkan untuk warga di lokasi tersebut kita relokasi.
Baik, tentunya untuk relokasi akan memerlukan waktu yang cukup lama. Pak Bambang, kalau dari pantauan tim kami di lapangan, rata-rata rumah yang berada di bantaran Kali Ciliwung ini kan memang kamar mandinya berada di lokasi yang cukup berbahaya, di atas Sungai Ciliwung. Dalam waktu dekat, apakah mungkin ada solusi jangka pendek, misalnya membuat MCK umum bagi warga dan sebagainya? Ya, itu juga sudah akan kami programkan, di mana kami memang itu kan masalahnya toilet ataupun kamar mandinya yang ada di atas bantaran ya. Nah, kami juga minta kepada lurah bahwa mencari lokasi untuk pembuatan toilet umum. Memang agak kesulitan karena cukup padat tempatnya atau lokasinya cukup padat dan belum ada ditemukan lahan kosong untuk membuat MCK umum. Baik, saya ingin kembali terlebih dahulu ke suami korban, Pak Bambang Setiawan. Pak Bambang, selama ini apakah ada imbauan dari pejabat atau pemerintah setempat terkait dengan bahaya toilet di atas aliran Sungai Ciliwung yang sangat deras? Belum ada sih, Mbak. Selama ini apakah sudah pernah ada pihak pejabat yang mengkomunikasikan rencana relokasi mungkin kepada keluarga Anda dan para tetangga? Tidak ada, Mbak. Belum ada? Baik. Belum. Baik, saya ingin kembali langsung tanyakan kepada PLT Camat Matraman, Pak Bambang Pangestu. Sejauh ini apa yang masih menjadi kendala untuk upaya relokasi warga di bantaran Kali Ciliwung ini, Pak Bambang? Iya, jadi untuk usulan warga masyarakat yang akan kita relokasi tersebut, memang sebagian warga di situ masih menolak untuk kita relokasi. Jadi ada ya masih menolak untuk diadakannya relokasi. Dan relokasi itu bukan hal yang mudah ya. Kalau misalkan tadi Pak Bambang atau keluarga suami korban setuju direlokasi, ya, kita akan siapkan langsung rumah susun yang kosong yang ada. Apakah memang rumah di bantaran Kali Ciliwung seperti rumah Pak Bambang Setiawan ini memang sudah termasuk dalam rencana besar dari Pemprov DKI Jakarta yang akan direlokasi? Iya. Kapan rencananya Pak relokasi ini akan dilakukan? Ini masih tahapan yang seperti tadi Pak Bambang sampaikan juga bahwa kami masih mensosialisasikan untuk kegiatan relokasi tersebut. Tapi tadi dari pihak warga sendiri, dari Pak Bambang Setiawan mengatakan belum pernah ada upaya sosialisasi ini, Pak. Bagaimana, Mbak? Dari warga, salah satunya Pak Bambang Setiawan yang merupakan suami korban mengatakan belum pernah ada yang mensosialisasikan rencana relokasi ini. Iya, makanya itu dalam tahap persiapan, itu kan berturut-turut, Mbak. Itu kalau misalkan relokasi itu kan dari bagian selatan ya. Sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kan sedang fokus untuk merelokasi yang berada di wilayah Jatinegara itu kan. Nanti bertahap ke Matraman. Jadi itu kan membutuhkan waktu juga untuk hal tersebut, kajian, waktu dan sebagainya. Baik, akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya. Lalu selama proses ini berjalan, bagaimana kemudian Pak keamanan warga yang ingin MCK atau keamanan dari toilet rumah warga yang saat ini masih berada di bantaran Kali Ciliwung? Itu yang tadi saya sampaikan, kita juga berupaya akan membuat toilet umum. Kita akan berupaya untuk, cuman lokasinya itu belum kita temukan, Mbak. Kemarin saya minta melalui sekretaris kecamatan untuk jika ada kemungkinan kita membangun toilet umum dengan CSR dan sebagainya, nah nanti titik lokasinya yang belum kita ketemu, gitu, belum kita dapatkan. Dan Baik. itu juga kan tidak menutup kemungkinan permasalahan itu
eh, selesai gitu. Karena di situ kan banyak yang di bantaran kali itu, bukan hanya 1, 2, 3 kepala keluarga. Sudah ada pemetaan mungkin Pak, ada berapa kepala keluarga yang harus direlokasi yang lokasinya berbahaya di atas bantaran Kali Ciliwung ini? Ini sedang kami inventarisir, Bu. Baik, untuk lokasi tadi disebutkan kendala untuk mendirikan MCK umum bagi warga terkait dengan lokasi. Lalu sejauh ini apa yang solusi yang kira-kira bisa ditawarkan kepada warga? Itu kami minta kepada warga agar warga melakukan perbaikan, melakukan pengawasan terhadap MCK yang mereka buat di situ. Jangan sampai ada yang seperti kejadian ini, misalkan sudah rapuh, itu kan karena kerapuhan ya. Nah itu kita minta warga itu waspada, perbaiki. Baik, terakhir saya ingin kembali ke suami dari korban, Pak Bambang Setiawan. Pak Bambang, jika nantinya ada upaya relokasi bagi Anda dan warga sekitar, apakah Anda dan keluarga akan bersedia untuk direlokasi? Bersedia aja, Pak. Apakah ada yang ingin, Pak Bambang, saat ini kami masih terhubung dengan PLT Camat Matraman, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ini nggak ada, Pak. Tapi bersedia ya Pak untuk direlokasi jika nanti sudah ada rencana besarnya? Iya. Baik Pak Bambang Setiawan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sekali lagi kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda. Dan terima kasih juga Pak Bambang Pangestu, PLT Camat Matraman yang sudah bergabung melalui sambungan telepon.